Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Imam Prayoga dengan NIM C301210040 dari kelas akuntansi 1, dosen pembimbing Bapak Kusnadianto Abbas, SPD MPD, mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Ketetapan bahasa Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, pada awal mulanya, bahasa Indonesia itu sebenarnya lahir pada 28 Oktober 1928, yaitu pada saat Sumpah Pemuda. Saat itu, para pemuda di pelosok Nusantara Tengah berkumpul dalam rapat pemuda. Rapat tersebut kemudian menghasilkan 3 ikrar yang diberi nama Sumpah Pemuda. Isi dari ikrar tersebut adalah yang pertama, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Pada waktu itulah bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Melayu. Sudah sejak dulu, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu dikenal oleh penduduk daerah yang bahasa sehari-harinya bukan bahasa Indonesia atau Melayu. Dengan bantuan para pedagang, bahasa Melayu itu disebarluaskan ke seluruh pantai Nusantara, terutama di kota-kota pelabuhan. Nah, pada perkembangannya, bahasa Melayu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat bersamaan dengan menyebarnya agama Islam. Hal ini mudah diterima oleh masyarakat dan dijadikan sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, ataupun antar pedagang. Seiring berjalannya waktu, bahasa Melayu dipakai di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mulai menyerap kosakata dari berbagai bahasa, seperti bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa lainnya. Nah, bermula dari situ, mulai muncul berbagai variasi dan dialek dari bahasa Melayu. Ini mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. 3 bulan menjelang Sumpah Pemuda, yaitu tepatnya pada 15 Agustus 1926, Soekarno dalam pidatonya menyatakan bahwa perbedaan bahasa antara suku bangsa Indonesia tidak akan menghalangi persatuan. Justru makin luas bahasa Melayu itu tersebar, maka makin cepatlah kemerdekaan Indonesia itu akan dapat terwujud. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia sendiri dapat dibuktikan dengan adanya prasasti Kedukan Bukit, yaitu pada tahun 683 Masehi, prasasti Talangtuo pada tahun 684 Masehi, prasasti Kota Kapur 686 Masehi, dan Karah Barahi pada tahun 686 Masehi. Nah, selanjutnya bahasa Indonesia pada masa penjajahan. Yang pertama, pada masa penjajahan Belanda. Pada zaman Belanda, Volksraad atau Dewan Rakyat dibentuk, yaitu pada 18 Mei 1918. Saat itu, bahasa Melayu memperoleh pengakuan sebagai bahasa resmi kedua di samping bahasa Belanda yang berkedudukan sebagai bahasa resmi pertama di dalam sidang Dewan Rakyat. Masalah bahasa resmi lain muncul dalam Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo pada tahun 1938. Pada kongres itu, ada 2 hasil keputusan penting, yaitu bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dan bahasa pengantar dalam badan-badan perwakilan dan perundang-undangan. Dan selanjutnya, pada masa pendudukan Jepang. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia. Saat itu, Jepang hanya bisa menggunakan bahasanya sendiri.
Hal ini kemudian diikuti dengan jatuhnya bahasa Belanda dari kedudukannya sebagai bahasa resmi, bahkan dilarang untuk digunakan. Jepang mengajarkan bahasanya kepada orang Indonesia yang bermaksud untuk menggunakan bahasa Jepang sebagai pengganti bahasa Belanda untuk digunakan oleh Indonesia. Namun, usaha tersebut tidak dapat dilakukan secara cepat seperti waktu dia menduduki Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang, bahasa Indonesia dikatakan mengalami perlakuan yang lebih baik dibandingkan pada masa penjajahan Belanda. Karena saat itu, untuk sementara, Jepang memilih jalan praktis untuk menggunakan bahasa Indonesia yang sudah tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Oleh karena itu, Jepang terpaksa harus menumbuhkan dan mengembangkan bahasa Indonesia secepat-cepatnya agar pemerintahannya dapat berjalan dengan lancar. Saat Jepang menyerah, terlihat bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan semakin kuat kedudukannya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya bahas untuk pada kesempatan kali ini. Mungkin lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.